Ruang Dewa Bela Diri, Bab 806 sampai dengan 810. Bab 806 Panen dari Dasar Danau. Zombie ini jelas merupakan ahli bela diri di kehidupan sebelumnya. Dengan setiap pukulan, ia hampir dapat menghancurkan langit dan bumi, menciptakan gelombang besar di danau mata air kuning. Air danau Yellow Springs tersusun dari air mayat, yang amat berat, puluhan kali lebih berat daripada cairan biasa. Namun tetap saja dapat menimbulkan gelombang besar yang naik ke atas. Zombie ini sudah gila, mengingat kemungkinan besar ia telah mencapai puncak alam transenden tingkat pertama. Kekuatannya memang berkurang setelah berubah menjadi zombie, tetapi tetap saja ia menakutkan. Setidaknya tidak kalah menakutkan dari Ye Xiwen dalam kondisinya saat ini. Ye Xiwen tidak menggunakan jurus lain, hanya mengandalkan Great Annihilation Stardust Fist, yakni duel tinju murni, yang mana hampir semua pukulannya mendarat tepat di sasaran. Pukulan zombie itu luar biasa cepat, tetapi pukulan Ye Xiwen bahkan lebih kuat dan berat. Ini adalah dua jalur ekstrim dalam seni bela diri. Yang pertama adalah kecepatan sebagai satu-satunya cara untuk menembus semua seni bela diri. Dan yang kedua adalah kekuatan kasar yang dapat mengatasi teknik apapun. Keduanya adalah jalur yang sama sekali berbeda. Namun kini, kedua aliran bela diri ini tengah bersinar terang pada saat ini. Kedua belah pihak memiliki tubuh fisik yang luar biasa kuat, dan pertempuran mereka menyerupai dua robot yang terus-menerus saling membombardir, menghasilkan percikan api dan kilat, serta suara logam beradu. Meskipun kekuatan mereka berimbang, Ye Xiwen lebih kuat dalam hal kekuatan fisik. Mereka telah bertukar lebih dari 1000 pukulan dalam waktu singkat, dan tubuh Ye Xiwen hampir hancur olehnya. Di tubuh Ye Xiwen, jubah suci emas yang terdiri dari keilahian beriak terus-menerus. Semua tanda telah dibombardir. Namun, tak satu pun pihak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Para zombie telah mengamuk. Mereka pada dasarnya haus darah dan kejam. Dan kini, dalam keadaan hiruk-pikuk mereka, tubuh fisik mereka menjadi senjata terkuat mereka. Mereka bahkan tak merasa takut. Mereka adalah spesies mayat hidup. Zombie ini memang mengerikan. Tidak peduli luka-luka yang dideritanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa luka apapun yang dideritanya hampir tidak memengaruhi kemampuan bertarungnya. Namun, Ye Xiwen lebih kuat. Serangan zombie itu sudah sulit untuk melukainya. Apalagi ia memiliki teknik generasi Phoenix Surgawi. Pada dasarnya, ia adalah orang yang menekan zombie itu. Zombie itu terpojok oleh Ye Xiwen. Tiba-tiba ia meraung. Tubuhnya memancarkan gelombang racun, dan aura mengerikan menyapu keluar. Ye Xiwen, kita tidak bisa terus-terusan berurusan dengan zombie ini. Kalau tidak, kau tidak tahu kapan kau bisa menyingkirkannya. Dan jika para penguasa dari luar negeri itu berhasil melepaskan diri lebih dulu, kau akan berada dalam masalah besar. Ye Mo mengingatkannya berulang kali. Kebaikan, Ye Xiwen mengangguk, lalu segera berhenti ragu, dan cermin asal surgawi melesat keluar dari tubuhnya. Seberkas cahaya merah darah menyambar, seolah turun dari langit, langsung menyelimuti zombie itu. Kekuatan artefak transenden itu menyebabkan seluruh tubuh zombie itu mulai hancur. Cahaya merah darah itu perlahan-lahan menggerogoti dagingnya. Zombie itu meronta dan menerjangnya. Tanpa rasa sakit, tanpa takut mati, tatapannya tertuju pada Ye Xiwen. Ia bertekad untuk membunuhnya sepenuhnya. Pada saat ini, Ye Xiwen juga telah mengumpulkan kekuatannya secara maksimal, dan tiba-tiba melontarkan pukulan, dengan kekuatan besar dalam setiap gerakan. Zombie itu membeku di tempatnya oleh cahaya merah darah dari cermin asal surgawi, membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Ia langsung dicabik-cabik oleh Ye Xiwen dan tak bisa lagi bertahan hidup. Ye Xiwen, kurasa aku sekarang mengerti bagaimana bunga lili laba-laba ini tercipta. Kata Ye Mo, jelas mereka berevolusi dari energi di dalam inti mayat mereka. Mereka menggunakan metode ini untuk terus bertransformasi menjadi inti mayat dan bunga lili laba-laba. Setiap kali bunga lili laba-laba mekar, mereka menyerap inti mayat mereka. Dan setiap kali layu, mereka berubah kembali menjadi energi dan kembali ke tubuh mereka, membuat mereka lebih kuat hingga suatu hari nanti mereka dapat mencapai puncaknya. Ye Xiwen tersentak. Sekuntum bunga mekar setiap 1000 tahun sekali dan layu setiap 1000 tahun sekali.
Dengan kata lain, siklus ini akan berlangsung selama 2000 tahun. Bagi orang biasa, siapa yang bisa bertahan selama itu? Namun zombie ini berbeda. Mereka sudah mati. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mati lagi? Selain dewa, mungkin hanya zombie ini yang benar-benar makhluk abadi. Manusia dapat hidup ribuan tahun. Dan tingkat kultivasi mereka pasti luar biasa. Namun, zombie seringkali memiliki tingkat kultivasi ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Surga itu adil. Setiap untung dan rugi sudah ditentukan sebelumnya. Mereka memiliki umur panjang, tetapi tingkat kultivasi mereka meningkat jauh lebih lambat daripada manusia. Setelah membantai zombie ras sisa, Ye Xiwen langsung tenggelam ke dasar danau. Saat melihat apa yang ada di dasar danau, bulu kuduk Ye Xiwen berdiri. Mayat-mayat berserakan di mana-mana di dasar danau, hampir berdempetan. Ini adalah medan perang yang telah terbentuk entah berapa tahun, dan entah berapa banyak orang yang telah tewas atau terluka. Tidak semua mayat ini berubah menjadi zombie, hanya sebagian kecil saja yang berubah. Namun, mengingat jumlah mayat yang sangat banyak, bahkan sebagian kecil saja sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Jika bunga lili laba-laba tumbuh di tubuh mereka, mereka sudah berubah menjadi zombie. Jika tidak, mereka masih tertidur. Solusi terbaiknya adalah menghancurkan semua mayat. Di lingkungan seperti itu, bahkan mereka yang belum berubah menjadi zombie pada akhirnya akan menjadi zombie, hanya masalah waktu. Di kejauhan, teriakan dan jeritan pertempuran terdengar. Itu adalah keributan beberapa penguasa dari luar wilayah yang berlomba-lomba memperebutkan bunga pantai lain, yang telah membangunkan para zombie. Inti dari para zombie ini sepenuhnya ada di dalam bunga lili laba-laba. Dengan kata lain, ketika bunga lili laba-laba dicuri, itu juga saat mereka berada di titik terlemah mereka. Kalau tidak, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, kata Yemo dengan sungguh-sungguh. Ye Xiwen juga agak lega karena saat itu bunga lili laba-laba sedang mekar. Jika bunga lili laba-laba layu, semua kekuatan zombie akan kembali ke tubuh mereka, dan itu akan sangat mengerikan. Tapi kenapa para zombie ini mengembangkan teknik aneh seperti itu? Tanya Ye Xiwen. Bunga lili laba-laba ini sepertinya tidak terbentuk secara alami. Mereka lebih mirip ditanam oleh manusia. Ketika Ye Xiwen memikirkan kesimpulan ini, pupil matanya langsung mengecil. Jika itu terbentuk secara alami, itu tidak masalah. Tetapi jika ditanam oleh seseorang, itu akan sangat mengerikan. Siapa yang tega melakukan hal seperti itu? Dan apa tujuan mereka? Jika zombie-zombie ini dilepaskan, mereka benar-benar akan menciptakan bencana besar berupa makhluk-makhluk hidup yang tidak hidup. Ini benar-benar bencana yang mengerikan. Akan tetapi, Ye Xiwen mengabaikan pertempuran antara para ahli dari penguasa luar angkasa dan para zombie, dan malah mulai mengumpulkan bunga lili laba-laba sendiri. Bunga lili laba-laba merah tidak mudah dikoleksi. Faktanya, setiap kali kamu harus melawan para ahli alam transenden yang telah berubah menjadi zombie, beberapa di antaranya adalah manusia dan beberapa di antaranya adalah sisa-sisa umat manusia. Hamparan luas ini dipenuhi mayat orang-orang yang telah melampaui alam keabadian. Bayangkan betapa dahsyatnya korban jiwa saat itu. Tanpa itu, nenek moyang kita bahkan tak akan repot-repot mencatatnya. Sungguh, peristiwa itu menjadi duka mendalam bagi setiap keluarga dan setiap rumah tangga. Hanya dalam waktu setengah jam, Ye Xiwen telah mengumpulkan lebih dari selusin bunga lili laba-laba. Ia memperhatikan bahwa banyak indera ilahi sesekali menyapu dari daerah sekitarnya. Mereka semua adalah ahli dari para penguasa luar angkasa. Bahkan saat mereka bersaing untuk mendapatkan bunga pantai lain, mereka tidak mengendurkan pengawasan mereka terhadap Ye Xiwen. Mungkin karena mereka takut Ye Xiwen akan melarikan diri. Penatua, Ye Xiwen tampaknya juga telah menuai hasil yang luar biasa, bersama lebih dari selusin bunga pantai lainnya. Kecepatan dan efisiensinya tak kalah dari kita. Di antara kelompok dari Sekte 8 Bintang, seorang ahli alam transenden menarik kembali indera dan tatapan ilahinya, lalu berkata sambil terkekeh. Dia bertugas mengawasi Ye Xiwen, dan dia tahu persis berapa banyak bunga lili laba-laba yang dipanen Ye Xiwen. Biarkan dia mengumpulkannya pelan-pelan. Pokoknya, setelah kita membunuhnya,
Semua ini akan menjadi milik kita. Kata tetua itu dengan acuh tak acuh. Dalam pandangannya, Ye Xiwen, yang telah membuat marah 3 penguasa luar angkasa, sudah ditakdirkan, hanya masalah waktu. Sekarang kita perlu mengumpulkan bunga Othar Shore sebanyak mungkin. Hampir mustahil menemukannya di luar sana. Kalau bukan karena banyaknya mayat di sini, yang bahkan telah membentuk danau dunia bawah. Ini mustahil. Dasar danau kini terbagi menjadi 5 area terpisah. Masing-masing dikuasai oleh penguasa besar yang menempati area luas. Terus-menerus membunuh zombie. Dan berebut bunga di tepi danau lainnya. Meskipun para zombie ini sangat kuat, para penguasa dari luar wilayah ini semuanya adalah veteran berpengalaman dengan pengalaman yang kaya. Mereka tidak akan pernah membangkitkan lebih dari 1 zombie sekaligus. Begitu mereka mengambil bunga di seberang, mereka langsung membunuhnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi zombie untuk melawan. Bahkan zombie terkuat di alam transenden pun tak sanggup menahan serangan terencana yang dilakukan lebih dari selusin ahli alam transenden. Oleh karena itu, kemajuan mereka sangat cepat. Ye Xiwen mengumpulkan 10 bunga lili laba-laba lagi. Dan tiba-tiba air mata air kuning melonjak menjadi semburan air yang meluncur ke arahnya. Ye Xiwen langsung menghentakkan kaki dan melancarkan pukulan, menghancurkan kolom air. Tepat ketika ia mengira itu serangan mendadak dari para ahli penguasa luar angkasa itu, ia menyadari bahwa itu sebenarnya zombie. Tapi bukan itu inti masalahnya. Bunga lili laba-laba yang mekar di mayatnya masih berwarna-warni. Dengan kata lain, zombie ini tidak terbangun karena bunga lili laba-laba telah diambil darinya. Ia terbangun dengan sendirinya. Menyadari hal ini, Ye Xiwen sedikit terkejut dan berkata, "Ye Mo, gunakan cermin asal surgawi untuk memindai dasar danau ini dan lihat apa yang sebenarnya terjadi." Sambil berbicara, Ye Xiwen bergegas maju dan melawan zombie itu. Zombie ini belum kehilangan bunga lili laba-labanya, membuatnya lebih kuat dan lebih sulit dihadapi. Tetapi tetap saja ia bukan tandingan Ye Xiwen. Butuh waktu cukup lama sebelum akhirnya dikalahkan. Ye Xiwen, ada yang salah. Para zombie di dasar danau sepertinya bangun lebih awal. Rupanya terstimulasi oleh aroma kalian, manusia hidup. Bab 807 mencapai puncak surga pertama. Kebangkitan para zombie ini merupakan bencana besar bagi mereka. Sebelumnya, baik Ye Xiwen maupun para ahli dari 4 kekuatan besar, mereka bertarung dengan sangat mulus. Para zombie ini tak berdaya melawan serangan mereka. Namun, itu dengan asumsi mereka bangkit satu persatu, memungkinkan mereka bertarung dengan mudah. Tapi sekarang, jika mereka semua bangkit, itu akan mengerikan. Perubahan mendadak ini langsung disadari semua orang. Lagi pula, dengan begitu banyak zombie yang bangkit dan aura mengerikan yang meletus, mustahil bagi mereka untuk tidak menyadarinya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua zombie ini terbangun? Para ahli dari keempat penguasa akhirnya menyadari hal ini dan langsung terkejut. Mereka berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun para zombie ini sebagian besar telah pulih kecerdasannya dan tidak terlalu menakutkan, mereka tidak sulit dihadapi 1 lawan 1. Apalagi orang-orang ini yang semuanya adalah elit dari sekte mereka. Namun, begitu jumlah mereka bertambah, mereka akan pusing. Jangan takut, semuanya. Zombie-zombie ini belum sepenuhnya cerdas dan baru saja bangun. Mereka berada di titik terlemah mereka. Jadi menghadapi mereka tidaklah sulit. Bunga lili laba-laba di tubuh mereka adalah tonik yang ampuh. Benar sekali. Asal kita mengalahkan mereka, bunga lili laba-laba merah akan jatuh ke tangan kita. Pada titik ini, hal pertama yang harus dilakukan oleh kekuatan-kekuatan besar adalah menstabilkan posisi mereka. Para ahli di antara kekuatan-kekuatan ini semuanya adalah veteran berpengalaman yang telah melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka pun segera menetap. Mendengar orang-orang ini berteriak, Ye Xiwen hanya berkata dengan dingin, "Idiot." Pada titik ini, mereka masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka dibutakan oleh daya tarik bunga lili laba-laba. Mengetahui bahwa keputusan harus diambil dengan tegas, Ye Xiwen tidak akan ragu. Tak lama kemudian, Hop merasakan air danau mulai beriak hebat. Gelombang demi gelombang datang dari segala arah,
gempa susulan dari pertempuran antara para ahli ini dan para zombie di danau mata air kuning yang istimewa ini. Air danau jauh lebih berat daripada air biasa, dan ruang itu sendiri bahkan lebih sulit dihancurkan di bawah tekanannya yang luar biasa. Namun, dampak dari pertempuran antar ahli alam transenden masih sangat mengerikan. Meskipun ada jarak di antara mereka, Ye Xiwen masih bisa merasakannya. Jika seorang Sein Agung berani mendekat, ia hanya akan ditekan dan dibunuh. Ye Xiwen melirik ke sekeliling dan melihat puluhan ahli alam transenden telah dikepung dan diserang oleh ratusan zombie. Untuk sementara waktu, mereka terkunci dalam pertempuran sengit, karena zombie-zombie ini tidak sepenuhnya cerdas dan tidak dapat dibandingkan dengan para pejuang yang telah terlatih dalam pertempuran. Terlebih lagi, saat itu bunga lili laba-laba merah sedang mekar, dan semua kekuatan mereka terhisap ke dalam bunga lili laba-laba merah, membuat mereka berada dalam kondisi terlemah yang pernah ada. Dalam waktu singkat, bahkan ketika menghadapi dua lawan, para seniman bela diri berhasil menghentikan gerombolan zombie. Keempat penguasa dan tuan itu semakin mendekat satu sama lain, sambil menyadari bahwa saat ini, mereka lebih dapat diandalkan daripada zombie. Di antara mereka, 4 tetua, Fu Kuping dari Sekte Tianwu, Tetua Agung Bak Xingzai, dan Tetua Sekte Feixing, menonjol dengan sangat baik. Mereka semua telah berkultivasi hingga puncak alam transenden tingkat pertama, dan memiliki artefak transenden untuk perlindungan. Mereka termasuk di antara para ahli alam transenden teratas, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Zombie seringkali berjatuhan di tangan mereka. Pada puncak kepercayaan dirinya, dia berpikir bahwa zombie bukanlah sesuatu yang istimewa. Jangan pukul bunga lili laba-laba. Kalau kau hancurkan mereka, semua usaha kita akan sia-sia. Teriak seorang tokoh kuat. Mereka tetap di sini untuk melawan para zombie demi bunga lili laba-laba. Kalau bunga lili laba-laba hancur, apa gunanya mereka bertarung? Namun, tak seorang pun menyadari bahwa di dasar danau, lebih banyak mayat membuka mata, bangkit, dan menuju medan perang. Saat ini, Ye Xiwen hampir sampai di danau. Mendengar orang-orang itu masih memikirkan bunga di seberang sana saat ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Mereka benar-benar telah dibutakan oleh keserakahan. Dosa surga bisa diampuni, tetapi dosa yang ditimbulkan sendiri tidak. Dengan suara plop, Ye Xiwen melesat keluar dari danau Yellow Springs. Begitu keluar dari danau, Ye Xiwen langsung merasa ringan. Air danau terlalu deras, membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan tidak dapat mengerahkan kecepatan penuhnya. Selain itu, ia tidak perlu lagi mengaktifkan aura pelindungnya dan menyerap esensi sejatinya, sehingga ia merasa benar-benar ringan. Dia bisa merasakan bahwa pertempuran sengit di bawah danau masih berlangsung. Ledakan, tiba-tiba, seluruh permukaan danau beriak hebat, seolah-olah airnya mendidih. Hukum-hukum tak kasat mata mulai menyelimuti permukaan danau, dan hampir seketika, sebuah formasi besar terbentuk, dengan aura mengerikan yang memancar darinya. Ye Xiwen terkejut dan segera meninggalkan jangkauan formasi tersebut. Ia mengerutkan kening, menyadari bahwa formasi itu sebenarnya telah menutup seluruh danau mata air kuning. Dia merasakan gelombang kelegaan. Jika dia pergi lebih lama lagi, dia akan terjebak di sana juga, dan itu akan benar-benar menjadi jalan buntu. Namun, saat ini ia sama sekali tidak berniat pergi. Baik para penguasa dan ahli di dasar danau maupun para zombie adalah musuh yang tangguh baginya, terutama para penguasa dan ahli. Ia benar-benar ingin memakan dagingnya dan mengulitinya. Bagaimana ia bisa merasa tenang jika ia tidak berurusan dengan orang-orang seperti itu? Dia segera memutuskan untuk mencari bukit kecil di dekatnya untuk memulai pengasingannya. Dan wujud aslinya juga keluar dari cermin asal surgawi untuk melindunginya secara pribadi. Di hadapan avatar binatang bintang, puluhan bunga lili laba-laba berjajar, mekar dengan sangat indah. Bunga-bunga itu diwarnai dengan energi mematikan dan energi pemberi kehidupan yang terjalin, membuatnya tampak sangat memikat sekaligus aneh dan menakutkan. Begitu ia membuka mulutnya, bunga lili laba-laba hancur berkeping-keping, yang kemudian ia hirup dan serap sebagai energi. Efisiensi ini tak tertandingi ketika jati dirinya menyerap bunga lili laba-laba sebelumnya. Saat itu,
Jati dirinya masih berada di alam suci agung. Dan ia harus sangat berhati-hati dalam menyerap energi transenden di dalam bunga lili laba-laba. Jika tidak, ia mungkin akan kewalahan dan meledak. Namun, klon binatang bintang kini berbeda. Ia telah lama berada di alam transenden, jadi menyerapnya tentu saja mudah. Saat ia menelan bunga pantai seberang, ia menyadari bahwa kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah. Kultivasinya yang tadinya agak stagnan, kini perlahan membaik. Dia segera mulai mengedarkan Guan Renjing, kitab suci untuk mengamati orang, dan terus mencerna kekuatan ini. Setelah sekian lama, ia membuka matanya kembali. Ia telah sepenuhnya mencerna energi bunga pantai seberang, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Namun, ia masih belum mampu mencapai puncak alam transenden tingkat pertama. Bunga lili laba-laba tunggal ini memungkinkan tubuh utama untuk langsung melangkah ke alam transendensi setengah langkah. Jika itu adalah ahli alam transendensi biasa, itu sudah cukup untuk memungkinkan mereka melangkah ke puncak alam transendensi. Namun, raksasa bintang itu berbeda. Kekuatannya luar biasa besar, dan sulit untuk menemukan lawan dengan level yang sama. Energi yang dibutuhkan untuk kemajuannya jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan orang. Biasa, namun, ia berkecil hati. Tetapi efek bunga lili laba-laba merah itu nyata. Ia segera membuka mulutnya lagi, dan sebuah daya isap menyelimuti bunga lili laba-laba merah lainnya, menghancurkannya menjadi bubuk dan mengubahnya menjadi energi yang mengalir ke tubuhnya. Waktu berlalu detik demi detik, dan klon binatang bintang Ye Xiwen menjadi semakin kuat. Esensi sejati yang luas menyebar melingkar, membentuk kepompong cahaya raksasa di sekelilingnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dan membuatnya mustahil bagi siapapun untuk melihat isinya. Ye Xiwen, tubuh utama di luar, sama sekali tidak terburu-buru. Ia dan klon binatang bintang berada dalam harmoni yang sempurna dan mengetahui segalanya. Ketika kepompong cahaya itu pecah, saat itulah klon binatang bintang akan muncul. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan mampu menembus puncak alam transenden tingkat pertama, benar-benar menjadi kekuatan tempur terkuat di bawah langit berbintang ini. Benar-benar sebanding dengan penguasa tertinggi asli, Master Sekte Berbulu dan yang lainnya, dan dia bisa pergi kemana saja di dunia. Saat itu, ia benar-benar tak punya keraguan lagi. Sekalipun ia bertemu orang-orang yang mengejarnya, ia tak perlu lagi lari seperti anjing liar seperti sebelumnya. Ia bisa langsung membalikkan keadaan dan membantai mereka. Sulit bagi klon binatang bintang untuk maju. Orang biasa dapat mencapai puncaknya hanya dengan memakan satu lili laba-laba merah. Tetapi itu jauh dari cukup baginya. Namun, begitu ia maju, ia pasti akan mencapai puncaknya. Tubuh utama bahkan lebih sulit untuk maju. Tetapi ia dapat bertarung melampaui levelnya. Surga itu adil. Usaha datang dengan imbalan. Di lereng bukit, serigala kecil itu berbaring lesu, menunggu binatang bintang raksasa itu muncul dari keterasingannya. Orang-orang itu celaka sekarang. Hahaha, katanya riang, sambil menatap permukaan danau yang kini tertutup rapat oleh formasi raksasa tak jauh dari sana. Wujud asli Ye Xiwen hanya duduk bersila, sesekali mengangkat kelopak matanya untuk melirik serigala kecil itu tanpa berkata apa-apa. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkultivasi. Tidak seperti serigala kecil yang bisa bermain-main dan tetap menembus batasnya. Ia tidak memiliki bakat sebaik itu. Akan tetapi, sebagian dari akal sehatnya tetap terkunci erat di permukaan danau. Bertekad untuk memberikan pukulan mematikan kepada orang-orang itu bahkan jika mereka berhasil melarikan diri. Setengah hari telah berlalu, tetapi dasar danau masih belum bergerak. Tepat ketika Ye Xiwen mengira semua orang telah musnah di dasar danau, tiba-tiba, seluruh permukaan danau berfluktuasi hebat. Formasi yang menyegel permukaan danau tampaknya telah terpukul hebat dan mulai berfluktuasi dengan kuat. Tak lama kemudian, suara keras terdengar dari danau. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dari seluruh formasi, melesat lurus ke langit. Sekitar selusin sosok muncul dari dalam, dipimpin oleh para tetua dari 4 kekuatan, Fu Ping, dan lainnya. Mengikuti mereka adalah Ran Chengtian, Wei Mingyang, dan lainnya. Namun, dibandingkan dengan semangat mereka sebelumnya, mereka kini tampak sangat berantakan.
melarikan diri dari danau dalam keadaan menyedihkan. Di belakang mereka, ratusan zombie menerjang keluar sambil meraung. Tetapi seolah-olah tertahan oleh sesuatu. Mereka hanya mengejar mereka sampai ke tepi danau Yellow Springs sebelum berhenti. Para ahli dari 4 kekuatan besar akhirnya bernapas lega setelah lolos dari malapetaka. Pada saat yang sama, ledakan keras terdengar di telinga Ye Xiwen, dan kepompong cahaya yang menyelimuti klon Star Beast hancur di tempat. Keberuntunganmu berakhir di sini. Tanda pisah. Butuh 10 suara lagi untuk 5 bab berikutnya. Silakan pilih dengan tiket bulanan Anda. Bab 808 Pertempuran Sengit. Keberuntunganmu berakhir di sini. Tepat saat mereka bersukacita karena lolos dari malapetaka, sebuah suara dingin terdengar di telinga mereka. Ye Xiwen muncul di hadapan mereka. Di belakangnya, serigala kecil itu masih meraung-raung seakan ingin menimbulkan masalah. Hajar mereka. Jangan beri aku muka. Ye Xiwen, aku tidak menyangka itu kau. Kau masih hidup. Tetua Sekte Bintang 8 sangat marah ketika melihat Ye Xiwen masih hidup dan sehat. Menurutnya, semua ini salah Ye Xiwen. Jika Ye Xiwen tidak memimpin mereka ke sini, mereka tidak akan bertemu bunga pantai lain, dan mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Kelompok yang awalnya berjumlah lebih dari 10 orang kini telah berkurang menjadi hanya 3 orang. Wei Mingyang, dirinya, dan seorang tetua lain di alam transenden. Kerugiannya sangat besar, bahkan dalam pertempuran epik. Bahkan ketika mereka menyerbu alam bela diri sejati sebelumnya, mereka tidak kehilangan begitu banyak ahli alam transenden. Meski mungkin tidak dianggap sebagai pukulan yang melumpuhkan, itu tetap saja merupakan kerugian besar. Dan itu semua adalah kesalahan Ye Xiwen. Jika bukan karena dia, segala sesuatunya tidak akan menjadi seperti ini. Tentu saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa jika mereka tidak serakah, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Yang dapat mereka pikirkan hanyalah Ye Xiwen lah yang menyebabkan mereka berada dalam kondisi ini. Tentu saja, jika kalian semua selamat, bagaimana mungkin aku mati? Ye Xiwen mengangkat bahu dan tertawa. Sayangnya kau takkan tertawa lama, kata Tetua Agung Aula 8 Bintang dengan dingin. Di matanya, senyum Ye Xiwen kini benar-benar menjijikkan. Kebetulan kau punya cukup banyak bunga lili laba-laba, yang bisa membantuku menebus sebagian kerugianku. Apakah ini yang kau maksud? Ye Xiwen mengangkat tangannya, dan 30 bunga lili laba-laba berjejer di depannya. Awalnya ia memiliki 35 bunga lili laba-laba, tetapi ia telah menghabiskan 5 bunga ketika monster bintang itu menerobos. Jadi ia masih memiliki 30 bunga di tangannya. Melihat perubahan di tangan Ye Xiwen, mata belasan ahli alam transenden yang tersisa berbinar. Secercah keserakahan terpancar di wajah mereka. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar kali ini, jika mereka bisa mendapatkan 30 spider lili ini, beserta spider lili yang sudah mereka miliki, maka mungkin masih ada harapan untuk membina generasi ahli alam transenden baru. Lagi pula, dibandingkan dengan jumlah kecil ahli alam transenden, jumlah ahli alam transenden setengah langkah masih jauh lebih besar, setidaknya 10 kali lipat jumlahnya. Maka perjalanan itu tidak akan sia-sia. Kamu Xiwen, lebih baik kau serahkan saja pada kami, dan kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Kata sesepuh Sekte Bintang Terbang dengan tegas. Kilatan keserakahan yang tak terlukiskan terpancar di matanya. 30 bunga lili laba-laba. Ini adalah harta karun yang sangat besar, dan tidak seorang pun ingin melepaskannya. Ampuni aku, konyol sekali. Kalian sudah jadi anjing liar, dan masih berani berkomplot melawanku. Ye Xiwen mencibir. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Itulah sebabnya dia tetap menolak menyerah meskipun dia tahu para zombie itu akan segera bangkit. Mereka benar-benar telah dibutakan oleh keserakahan. Maaf, kami dari Sekte Bai yang tidak tertarik. Kami akan pergi sekarang, kata Fu Buping tiba-tiba. Yang lainnya menatap Fu Buping dengan tak percaya. Bertanya-tanya apa rencananya dengan menarik diri di saat genting ini. Namun, tak lama kemudian mereka bersukacita. Tak lagi terganggu oleh gangguan tersebut. Dengan berkurangnya satu pihak yang harus dibagi, mereka dapat menerima lebih banyak lagi. Fu Buping sangat tegas dalam tindakannya. Begitu mengambil keputusan,
Ia tanpa ragu langsung berbalik dan pergi bersama para ahli dari Sekte Bayang tanpa ragu sedikit pun. Jauh di langit, seorang pakar Sekte Bayang bertanya dengan agak bingung. Apakah kita akan membiarkan Ye Xiwen pergi begitu saja? Itu 30 bunga lili laba-laba. Memangnya kenapa kalau ada 30, 300, atau 3000? Fu Buping mencibir. Kau harus hidup untuk menikmatinya. Berapapun jumlahnya. Itu tidak mungkin. Kita banyak sekali. Sekalipun Ye Xiwen kuat, dia hanya satu orang. Pria itu sangat skeptis. Menurutmu Ye Xiwen bodoh atau gila? Kenapa dia menghalangi jalan kita saat ini? Tanya Fu Buping dingin. Pria itu terdiam. Meskipun mungkin tidak menyukai Ye Xiwen, ia merasa Ye Xiwen tidak gila atau bodoh. Jadi, pasti ada alasan untuk melakukan ini, yaitu, ia punya sesuatu untuk diandalkan. Pantas saja ia berani bersikap begitu sombong. Memikirkan hal ini, ia pun berkeringat dingin. Ya, Ye Xiwen tidak bodoh. Ia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan untuk melakukan ini. Meskipun kita tidak tahu apa kartu truf Ye Xiwen, karena dia begitu percaya diri untuk menyerang kita, dia pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Kita sudah kehilangan begitu banyak teman lama karena keserakahan. Bukankah itu pelajaran yang cukup? Kata Fu Buping. Para ahli alam transenden ini pada dasarnya adalah teman yang telah saling kenal selama ribuan tahun. Persahabatan mereka sangat erat. Terlebih lagi, mereka ditempatkan dalam kelompok yang sama, yang berarti mereka memiliki hubungan terbaik. Sekarang, karena keserakahan mereka, kebanyakan dari mereka telah meninggal atau terluka, dan hanya sedikit yang tersisa. Pelajaran seperti itu memang sudah cukup. Sedangkan untuk mereka yang berasal dari Sekte 8 Bintang, Sekte Bintang Terbang, dan Sekte Bela Diri Surgawi, dia tidak tertarik memberi mereka petunjuk apapun. Biarkan saja mereka menabrak tembok. Lagi pula, mereka adalah pesaing, bukan rekan yang baik. Sementara itu, di sisi lain, melihat Fu Buping berjalan semakin jauh, dan memastikan bahwa ia telah pergi dan tidak akan kembali, para ahli dari 3 kekuatan besar diam-diam merasa senang. Ia orang yang begitu baik, rela melepaskan kesempatan untuk mendapatkan bunga pantai lain demi mereka. Perjalanan ini telah mengakibatkan kerugian besar. Jika mereka tidak dapat menebus dosa-dosa mereka, mereka akan ditegur sekembalinya mereka. Tidak ada yang akan menyalahkan orang mati. Jadi seseorang di antara yang hidup harus bertanggung jawab. Namun, jika bunga lili laba-laba ini ditambahkan, keadaan mungkin berubah. Dengan bunga lili laba-laba ini, mereka dapat menebus dosa-dosa mereka. Kalau begitu, kau akan mati. Tetua Agung Sekte 8 Bintang mencibir, dan sebilah pedang panjang langsung muncul di tangannya. Ia mengayunkannya dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pedang panjang itu tiba-tiba bergetar dan menebas langit. Aura pedang yang mengerikan itu seakan mampu membelah langit dan bumi. Terlebih lagi, di saat yang sama, ia mengambil langkah pertama, menyerang Ye Xiwen secara langsung. Serangannya sangat cerdik dan cepat, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak berniat memberi Ye Xiwen kesempatan untuk bertahan hidup. Pedang panjang itu terbelah menjadi 8 sosok di langit, menutupi semua rute pelarian Ye Xiwen, dan menghujani Ye Xiwen bagai badai. Bayangan pedang itu semakin dekat dan dekat, semakin membesar di mata Ye Xiwen. Saat itu, ia mengepalkan tinjunya dan menerjang maju, melepaskan tinju debu bintang pemusnahan besar. Boom! Bayangan tinju dan pedang dari kedua belah pihak bertabrakan di kehampaan, seperti dua bola baja yang bertemu di tempat. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga itu, suara-suara berdentang dan berbenturan merupakan suara tabrakan hebat antara kedua belah pihak. Dengan suara keras, bang, bayangan bilah pedang yang tadinya sangat tajam langsung hancur berkeping-keping oleh bayangan tinju. Suara mendesing. Saat bayangan pedang itu patah, indera kedewaan Ye Xiwen tiba-tiba melesat keluar, dan dengan ketukan cepat jari-jari kakinya, dia menyerbu ke depan Tetua Agung Aula Bintang 8. Ini tidak mungkin. Pupil mata Tetua Aula Bintang 8 tiba-tiba melebar tak percaya. Apakah ini benar-benar Ye Xiwen yang sama yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan akibat serangannya? Bagaimana mungkin dia mencapai level seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Dari serangan tadi,
dia bisa merasakan bahwa Ye Xiwen mungkin sudah mencapai puncak level pertama alam transenden. Dengan kecepatan seperti itu, dia langsung memikirkan satu kemungkinan. Itu berarti dia telah memakan bunga lili laba-laba merah dan menyerap kekuatannya. Hanya dengan cara inilah kita dapat menjelaskan mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Brengsek, memikirkan hal ini. Kilatan cahaya melintas di matanya. Bunga-bunga di tepi seberang adalah milik mereka. Jadi mengapa Ye Xiwen berani menelannya? Hal ini juga memperkuat tekadnya untuk merebut bunga pantai lain. Ye Xiwen baru saja melahapnya. Namun ia sudah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Jika mereka bisa merebutnya, mereka bisa menebus kekalahan ini. Apa yang mustahil? Dasar bajingan tua. Hari ini adalah hari kematianmu. Ye Xiwen mencibir. Cobaan dikejar hingga ke ambang keputusasaan masih segar dalam ingatannya. Dan ia bahkan belum melampiaskan amarahnya. Cara terbaik untuk menghadapi musuh sekuat itu adalah dengan langsung menghabisinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Ye Xiwen bagaikan banjir besar, mengalir deras tanpa hambatan. Bagi Ye Xiwen, yang baru saja mencapai puncak alam transenden tingkat pertama, kekuatan ini tak bisa dilepaskan. Dan sekaranglah kesempatan terbaiknya. Dengan setiap pukulan yang dilayangkannya, energi sejatinya terkondensasi, membuatnya semakin kuat, semakin banyak ia bertarung, semakin kuat pula ia jadinya. Kedua sosok itu bergerak di langit bagaikan hantu. Semua orang menatap kosong ke langit. Dalam waktu sesingkat itu, Ye Xiwen telah menjadi begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa lagi melihat pertempuran dengan jelas. Hanya para tetua Sekte Tianwu dan Sekte Feixing, yang keduanya telah mencapai puncak alam transenden tingkat pertama, yang mampu melihatnya dengan lebih jelas. Bagaimana mungkin Ye Xiwen begitu kuat? Dia benar-benar bisa melawan tetua agung yang memiliki artefak transenden. Sedemikian rupa hanya dengan tubuh fisiknya. Pertemuan luar biasa macam apa yang dia alami. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Yang benar-benar menakutkan adalah tubuh fisiknya. Dia bisa melawan artefak transenden dengan tangan kosong. Dia praktis menantang surga. Banyak mata tertuju pada dua orang di arena, terutama Wei Mingyang dan Ran Chengtian, yang menatap Ye Xiwen dengan ekspresi rumit dan kebencian di mata mereka. Bab 809 Membunuh Tetua Bintang 8. Mereka semua telah sangat menderita di tangan Ye Xiwen. Bahkan, bisa dikatakan mereka semua telah menderita kerugian besar di tangan Ye Xiwen. Harga diri mereka sebagai anak ajaib, harga diri mereka yang tak terkalahkan, semuanya hancur di tangan Ye Xiwen. Kekuatan Ye Xiwen yang luar biasa membuat mereka hampir tidak punya peluang untuk melawan, yang membuat mereka frustrasi. Mereka telah berusaha sekuat tenaga dan bekerja keras, tetapi apapun yang terjadi, mereka mendapati bahwa Ye Xiwen selalu tampak lebih unggul dari mereka. Wei Mingyang, khususnya, dikalahkan oleh Ye Xiwen berkali-kali. Kini, Ye Xiwen menghalangi mereka. Mereka semua mengira ia sedang mencari mati. Tetapi kini tampaknya ia memang punya kartu trufnya sendiri. Ia mampu melawan tetua bintang 8 hingga tak berkutik. Dan kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk menjadikannya salah satu yang terkuat di dunia. Serangan kedua orang ini agak di luar dugaan semua orang. Di bawah serangan gencar Ye Xiwen, Tetua Agung Aula 8 Bintang benar-benar merasa agak kekurangan energi. Setiap serangan, pertahanan, atau serangan balik menghabiskan energi dan esensi sejati dalam jumlah besar. Biasanya, ini bukan masalah, tetapi di bawah serangan seorang ahli top seperti Ye Xiwen, itu agak sulit. Kekuatan fisiknya menurun begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk memulihkannya. Huf, huf, huf. Napas Tetua Aula Bintang 8 semakin berat, menandakan ia semakin lelah. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, yang masih muda seutuhnya, seseorang yang telah hidup selama 7 atau 8.000 tahun dan mempertahankan kekuatan fisik yang prima dalam kehidupan sehari-harinya tidak akan mengalami masalah sama sekali. Namun, di tengah pertempuran sengit, terbukti bahwa pemudalah yang lebih unggul. Orang tua sepertinya adalah musuh bebuyutan saat ia bertemu dengan orang semuda dan senakal Ye Xiwen. Bang! Tinju Ye Xiwen menghantam pedang Tetua Aula Bintang 8 sekali lagi. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Ye Xiwen dan menghantam pedang itu.
Bahkan pedang panjang yang telah melampaui batasnya pun tak mampu menahan energi mengerikan itu sepenuhnya. Kekuatan dahsyat itu hampir menghancurkan mulut harimaunya, dan ia hampir tak mampu menahan pedang itu. Meskipun ini adalah pedang panjang dari artefak transenden, Ye Xiwen tidak memiliki cara untuk mematahkannya secara langsung. Tetapi kekuatannya dapat sepenuhnya mengalahkan mereka dengan serangan berulang-ulang. 5 elemen dalam tubuhnya memancar keluar, dan setiap kali cahaya pedang dan bayangan tinju hendak bertabrakan, kekuatan 5 elemen akan muncul terlebih dahulu, menghalangi semua kekuatan. Jika tidak, dia tidak akan berani terlibat dalam konfrontasi langsung dengan permainan pedang lawan. Mencoba membunuhku, dasar bajingan tua, itu sudah cukup. Ye Xiwen terkekeh. Tetua Agung Aula 8 Bintang akhirnya mulai menganggap serius Ye Xiwen. Sebelumnya, ia selalu meremehkan Ye Xiwen dan tidak menganggapnya serius. Tetapi sekarang ia tidak bisa lagi. Ia tahu betul bahwa jika ia tidak menganggap serius orang ini, ia mungkin akan dipukuli sampai mati. Dasar bocah bodoh. Apa kau pikir kau bisa begitu sombong hanya karena kau baru saja meraih sedikit kesuksesan? Tetua Agung Aula 8 Bintang mengatur napasnya dan berkata sambil mencibir, "Dasar binatang kecil, kau sedang mencari mati. Kau mungkin tidak mati sebelumnya, tapi sekarang kau akan mati. Belum tentu mati, itu menggelikan. Apa kau pikir kau akan membiarkanku pergi? Sama seperti aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini." Mata Ye Xiwen berkilat penuh niat membunuh, yang tak berusaha ia sembunyikan. "Kau mencari mati." Mata Tetua Bintang 8 berkobar amarah. Ia belum pernah dipaksa seperti ini oleh seorang junior sebelumnya. Ia melangkah maju. Sosoknya melesat di udara. Dan tiba-tiba menyerbu Ye Xiwen. Gelombang esensi sejati yang dahsyat dan dahsyat menyapu dirinya. Dan di bawah gelombang yang begitu dahsyat, momentumnya sungguh menakutkan. Satu gerakan. Lalu gerakan lain. Dan aku akan membunuhmu. Tanpa ragu. Ye Xiwen langsung memimpin. Selapis jubah Dewa Emas langsung menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti Dewa Emas dari kejauhan. Tinjunya menekan seperti penjara, luas dan perkasa. Kekuatan mengerikan tanpa sedikit pun kepalsuan. Langsung membanjiri orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan mereka. Satu jurus. Sombong sekali. Tetua Agung Aula 8 Bintang murka. Satu jurus saja. Dan ia pikir ia bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Itu benar-benar hayalan. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya langsung berkumpul di atasnya, sementara ledakan yang mengerikan menyapu dari langit. Pedang panjang itu jatuh menghantam dengan keras, berbenturan dengan tekanan tinju yang luar biasa. Kedua gelombang energi tak terbatas ini, yang masing-masing menempati satu sisi langit, bertabrakan dengan dahsyat. Titik tumbukannya seolah merobek ruang, tetapi diredam oleh kekuatan misterius. Di medan perang kuno yang kacau ini, bahkan hukum alam pun terdistorsi oleh kebencian yang meluap-luap. Banyak hal yang dianggap biasa di dunia luar belum tentu demikian di sini. Pada saat yang sama, kebencian itu bertindak seperti lapisan rantai, mengunci ruang di sekitarnya dan menekan kekuatan yang dapat menghancurkan langit. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan ketika tiba-tiba, kekuatan merah tua menyapu dari tekanan tinju yang tak terbatas, mewarnai langit menjadi merah. Kekuatan merah tua ini menyelimuti bayangan tinju dan menghantam cahaya pedang tanpa gerakan apapun. Krak, seperti suara renyah. Cahaya pedang tiba-tiba hancur berkeping-keping di bawah serangan tinju yang dahsyat. Seperti efek domino. Begitu 1 inci hancur, inci lainnya pun langsung hancur pula. Area yang luas runtuh dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi secara tidak normal. Dentang, disertai bunyi dentingan logam yang keras terhadap logam. Senjata transenden pedang panjang itu dihantam oleh kekuatan yang dahsyat dan terlempar. Tetua Agung Sekte 8 Bintang benar-benar tak mampu mengendalikan tangannya yang gemetar. Pedang panjangnya melesat mendatar, berputar ratusan kali di angkasa, lalu tiba-tiba menancap di puncak gunung terdekat, meratakannya sepenuhnya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya senjata transenden ini. Saat cahaya itu memudar, Tetua Agung Aula 8 Bintang berlumuran darah,
berlutut di tanah dengan tangan di tanah. Dalam pertempuran sebelumnya, serangannya hancur total. Ia bukan tandingan Ye Xiwen. Dalam pertempuran sebelumnya, Ye Xiwen secara bertahap melemahkan kekuatannya, dan kini ia berhasil menghancurkan serangannya dalam satu serangan. Hal ini menyebabkan kekalahan telak bagi seorang guru yang telah berdiri di antara para ahli teratas selama ribuan tahun. Matanya masih dipenuhi rasa tak percaya. Ia sungguh tak percaya serangan dahsyatnya telah dikalahkan oleh Ye Xiwen, bukan hanya karena kalah satu jurus atau semacamnya. Kekalahan total, hasilnya diputuskan dalam satu gerakan saja. Bahkan hal itu memberinya gambaran tentang kemunduran para pahlawan. Mungkin ini bukan lagi era mereka, tetapi era pendatang baru seperti Ye Xiwen. Mungkin tidak terlihat pada hari-hari biasa, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, mereka dapat merasakan kekuatan yang terkandung dalam tubuh muda itu. Yang lain masih tak percaya, mengira bahwa mudah saja bagi Tetua Agung Aula 8 Bintang untuk mengalahkan Ye Xiwen. Bahkan bisa dibilang tidak ada kesulitan sama sekali, hanya masalah mengangkat jari. Tetapi hasilnya benar-benar membalikkan harapan mereka. Tetua Agung Aula 8 Bintang, sosok yang telah memimpin Aula 8 Bintang selama ribuan tahun, justru mengalami kekalahan telak. Untuk sesaat, mereka masih tidak dapat bereaksi. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Ye Xiwen tak berhenti sejenak dan langsung menyerang. Ia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan tepat ke kepala Tetua Aula Bintang 8. Berniat membunuhnya seketika. Dia sama sekali tidak berniat menahan diri. Seperti yang dia katakan saat pertama kali datang, dia di sini untuk membunuh orang, dan dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Berani sekali kau, dua teriakan keras terdengar. Wei Mingyang dan ahli lain dari Sekte Bintang 8 meraung, melancarkan serangan mengerikan yang berubah menjadi pilar cahaya yang menghantam Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak berhenti. Tiba-tiba ia meraih dengan tangan kirinya, dan sebuah penghalang berwarna merah darah muncul di sampingnya. Sinar cahaya yang tiba-tiba jatuh menghantam penghalang berwarna merah darah, hanya menciptakan riak-riak, tetapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar mampu mengguncang penghalang berwarna merah darah ini. Bang! Ye Xiwen meninju Tetua Aula Bintang 8, menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Kau benar-benar membunuh Tetua Agung kami. Wei Mingyang masih belum bisa menerimanya. Bahkan dalam situasi seperti ini, Ye Xiwen tetap bertindak. Kau benar-benar berani. Sekte Bintang 8 tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Tidak ada yang berani memperlakukan para ahli Sekte Bintang 8 mereka seperti ini. Apakah orang-orang ini masih dari sekte kaya di dunia bela diri sejati? Metode yang digunakan sangat kejam. Meskipun dia pernah membunuh beberapa musuh di masa lalu, semua itu dia gunakan untuk menyerang orang lain, tidak pernah untuk menyerang dirinya sendiri. Jadi wajar saja dia tidak merasakan apapun. Namun, setelah ia selesai menulis bagian di mana ia memulai pembantaian massal, ia akhirnya tersadar. Situasinya bukan lagi di mana ia adalah pemburu dan Ye Xiwen adalah mangsanya. Sebaliknya, dia sekarang adalah mangsa yang lemah, sementara Ye Xiwen adalah pemburu yang mengendalikan hidup mereka. Kalian pelupa sekali. Apa kalian lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan pergi dari sini hidup-hidup. Ye Xiwen tersenyum. Soal balas dendam klan Bintang 8, dia sama sekali tidak peduli. Apa dia pikir jika dia membiarkan mereka pergi hari ini, mereka akan berhenti mengejarnya nanti? Dia tidak senaif itu untuk berpikir seperti itu. Karena kita sudah terlanjur membentuk permusuhan, kita harus menghentikannya sejak awal dan menghilangkan masalah apapun di masa mendatang. Sombong sekali. Apa kau pikir membunuhnya akan membuatmu setara dengan kami semua? Kata Tetua Sekte Bintang Terbang sambil mencibir. Bab 810 semua tewas. Meskipun Ye Xiwen menunjukkan kekuatan yang luar biasa, ia tetap tidak menganggap serius Ye Xiwen. Kekuatan Ye Xiwen mungkin telah meningkat pesat, tetapi mustahil baginya untuk melawan mereka semua sekaligus. Berhasil atau tidak, kita akan tahu dengan mencobanya. Ye Xiwen mencibir. Niat membunuh terpancar di matanya. Detik berikutnya, sosoknya melesat. Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di bawah kakinya, menciptakan gelombang dahsyat.
dan ia menerjang kerumunan dengan ganas. Bunuh dia. Satukan kekuatan untuk mengepung dan memusnahkannya. Dan kita akan membelah bunga-bunga pantai seberang di tubuhnya. Seorang master dari Sekte Tianwu meraung dan menerkam Ye Xiwen. Tangan langit penangkal Tianwu langsung menghantam. Dan gelombang kejut yang mengerikan merobek retakan besar di bumi. Retakan itu menerjang Ye Xiwen secepat kilat. Dan fluktuasi energi mengerikan yang dikandungnya mengancam untuk mencabik-cabiknya di tempat. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Ye Xiwen bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ia hanya menghentakkan kakinya, dan lingkaran energi menyapu Ye Xiwen ke segala arah. Retakan besar itu berhenti tiba-tiba setelah bertemu dengan energi di sekitarnya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung hilang. Melihat pemandangan ini, secercah ketakutan melintas di mata Wei Mingyang. Rasa takut yang telah lama terpendam akhirnya muncul kembali. Dibandingkan dengan Ran Chengtian, ia telah menderita lebih banyak kekalahan di tangan Ye Xiwen. Terlebih lagi, meskipun ia telah meningkat pesat, ia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi ia tetap bukan tandingan Ye Xiwen. Ia selalu tampak tertekan oleh Ye Xiwen. Hal ini meninggalkan bayangan besar di hatinya. Dalam keadaan normal, bayangan ini tidak akan muncul. Tetapi pada saat ini, entah mengapa, semuanya tiba-tiba muncul. Dia lebih kuat dan lebih tak terduga daripada sebelumnya. Pada saat itu, tangan penghadang bela diri surgawi milik ahli sekte bela diri surgawi telah menyambar di depan Ye Xiwen. Dan kekuatan yang mengerikan itu membuat pakaian Ye Xiwen berkibar keras. Ye Xiwen bergerak cepat, mengangkat tangannya, dan menyerbu ke depan. Ledakan, dengan suara keras, tangan penangkal bela diri surgawi menghantam telapak tangan Ye Xiwen. Kekuatan mengerikan itu hampir meledak ketika diselimuti oleh esensi sejati yang sangat besar, yang kemudian terkompresi sedikit demi sedikit hingga akhirnya lenyap. Melihat ini, semua orang berseru kaget. Mereka telah mengamati dengan saksama pertukaran antara kedua belah pihak, tetapi mereka tidak pernah menyangka Ye Xiwen akan menganggapnya begitu mudah. Ahli dari Sekte Bela Diri Surgawi ini, meskipun tidak sekuat tetua Aula Bintang 8 sebelumnya, akan tetapi, mereka yang mampu berkultivasi hingga alam transenden semuanya adalah individu luar biasa. Pada kenyataannya, tidak ada satupun di antara mereka yang sederhana. Ekspresi semua orang berubah pada saat ini. Selesai. Sekarang giliranku. Ye Xiwen melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan melancarkan pukulan. Udara berfluktuasi hebat, membentuk kolom udara raksasa yang jatuh dari langit. Hari itu, para pendekar bela diri segera mendirikan perisai pelindung yang besar, menopang diri mereka dengan tangan, dan berteriak keras. Boom! Kolom udara itu menghantam perisai pelindung tanpa ragu-ragu, menembus pertahanan ahli Sekte Tianwu dan tiba-tiba menghantam dadanya. Bang! Ahli dari Sekte Tianwu itu terlempar mundur, menyemburkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terpental seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Saat ia berhenti, ia sudah mati. Kekuatan tinju dominan Ye Xiwen mengalir melalui tubuhnya, secara langsung memadamkan seluruh kekuatan hidupnya. Pertarungan antara kedua belah pihak, meskipun tampak panjang, sebenarnya hanya berlangsung beberapa saat. Namun, dalam waktu sesingkat itu, seorang ahli alam transenden musnah total. Kekuatan tempur tingkat ini membuat bulu kuduk merinding. Ini, bagaimana mungkin? Semua orang tercengang, tak percaya, dan mata mereka terbelalak saat itu. Ayo serang bersama, binatang kecil ini berbahaya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya hidup. Teriak tetua Sekte Tianwu saat itu. Jika sebelumnya ada yang meragukan kemampuan bertarung Ye Xiwen, kini semua keraguan itu sirna. Setelah mencapai puncak level pertama alam transenden, Ye Xiwen praktis mampu menyapu bersih semuanya. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ye Xiwen mencibir dan langsung muncul di hadapannya. Langsung melepaskan langit yang dipenuhi awan api. Tangan runtuh awan api menyelimuti langit dan matahari. Seolah-olah langit dan bumi akan hancur berkeping-keping. Tetua Sekte Tianwu juga melepaskan tangan langit penghadang Tianwu. Niat membunuh yang mengerikan menyebar, dan aura yang luar biasa langsung menyebar. Ia kemudian dengan marah membantingnya ke arah Ye Xiwen.
Gerakannya menunjukkan kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan kekuatan tetua Aula Bintang 8, dan jelas lebih unggul dari para ahli alam transenden lainnya. Di sisi lain, tetua Sekte Bintang Terbang juga bergegas, dan telapak tangan penguasa Bintang 1000 jatuh dari langit. Cahaya bintang yang memenuhi langit menyelimuti langit dan bumi, membentuk jaringan yang luas. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan status atau pengendalian dirinya. Selama dia bisa membunuh Ye Xiwen, semuanya akan berharga. Dia telah menyadari bahwa dia bukanlah tandingan Ye Xiwen jika dia bertindak sendiri, dan dia harus bergabung dengan yang lain. Bang! Tangan langit awan api yang runtuh dan tangan langit bela diri surgawi yang mencegat tiba-tiba bertabrakan di langit. Kedua tangan raksasa itu melepaskan bola-bola cahaya tak terbayangkan yang meledak di langit dan menyapu ke segala arah, membawa serta pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dua kekuatan penghancur dunia menyapu langit, tetapi kebuntuan itu hanya berlangsung sebentar. Tangan awan api runtuh menerobos serangan tangan bela diri surgawi dengan kecepatan kilat. Bukan karena tangan bela diri surgawi lebih lemah daripada tangan awan api runtuh, melainkan karena kemampuan Ye Xiwen lebih kuat. Meskipun keduanya berada di puncak alam transenden tingkat pertama, tetap saja ada perbedaan kemampuan mereka. Itu seperti seember air dan secangkir air. Meskipun keduanya terisi, keduanya pada dasarnya berbeda. Bang! Tangan awan api runtuh menghantam tetua Sekte Bela Diri Surgawi secara langsung, membuatnya terpental. Banyak tulang di tubuhnya patah. Meskipun ia tidak mati di tempat, ia terluka parah dan hampir tidak bernapas. Tepat saat Ye Xiwen hendak mengejar, telapak tangan penguasa bintang 1000 milik sesepuh Sekte Bintang Terbang telah menyerang. Cahaya bintang di langit bagaikan jaring raksasa yang membungkusnya. Ye Xiwen tidak menghindar. Ia langsung menyerang sesepuh yang mendekat, membuka tangannya yang besar, dan langsung melepaskan kekuatan ilahi keemasan. Dengan gerakan tiba-tiba, ia merobek celah besar di jaring, berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menerobosnya, mencapai sesepuh Sekte Bintang Terbang. Dengan krak, ia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke udara. Energi sejatinya melonjak liar dan meluap. Saat ini, kekuatannya telah mencapai puncaknya, membuatnya lebih kuat dari orang-orang ini. Namun, ketika menghadapi para ahli yang juga telah mencapai puncak alam transenden tingkat pertama, ia tak berani meremehkan mereka sedikit pun. Setiap serangan dilancarkan dengan sekuat tenaga, bahkan seekor singa pun perlu mengerahkan seluruh tenaganya untuk memburu kelinci, apalagi lawan setingkatnya. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematiannya di tempat. Tinju Ye Xiwen bahkan belum tiba, tetapi tekanan tinjunya sudah turun. Meskipun tidak bisa menghancurkan ruang, itu sudah mendistorsinya. Tetua Sekte Bintang Terbang itu langsung ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tetapi telapak tangan penguasa bintang 1000 miliknya telah dipatahkan oleh Ye Xiwen. Namun Ye Xiwen tak memberinya kesempatan itu. Ia segera mengejarnya. Sayap iblisnya terbentang di belakangnya. Ia bagaikan terbungkus awan angin dan guntur. Dan dalam sekejap, ia melesat melintasi langit dan menghantamnya. Tinjunya yang besar bagaikan sepasang palu besi raksasa, menghancurkan langit dan bumi. Bang! Tetua Sekte Bintang Terbang langsung terpental. Tadi ia berhasil menyelamatkan tetua Sekte Bela Diri Surgawi. Tetapi setelah diterbangkan Ye Xiwen, tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Ini karena kekuatan yang lain jauh lebih rendah daripada mereka bertiga. Dan mereka tak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tetua Sekte Bintang Terbang dan tetua Sekte Bela Diri Surgawi dikalahkan dan terluka parah satu demi satu. Bang! Ye Xiwen melangkah maju dan langsung menyusul sesepuh Sekte Bintang Terbang. Ia memukul sesepuh itu dengan telapak tangan. Dan meskipun sesepuh itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, Ye Xiwen menghancurkan semua perlawanannya dalam satu pukulan. Terdengar teriakan, dan tubuhnya hancur berkeping-keping di tempat. Darah berceceran di udara dan pecahan tulang beterbangan di mana-mana. Kakak senior, para ahli Sekte Bintang Terbang yang tersisa langsung memerah dan menyerbu ke arah Ye Xiwen. Namun, kekuatan mereka masih jauh kalah dari Ye Xiwen. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga ahli yang menyerbu itu bukanlah tandingan Ye Xiwen. Mereka semua diledakkan oleh Ye Xiwen di udara.
Ye Xiwen menjadi semakin berani dan kuat di setiap pertempuran, dan auranya tak terkalahkan. Kalian cepat pergi. Kami akan menahan mereka. Pada saat ini, para ahli yang tersisa dari Sekte Tianwu dan Baxingzai berteriak kepada Ran Chengtian dan Wei Mingyang. Ekspresi mereka sungguh tragis. Kematian mereka tak penting. Yang penting Ran Chengtian dan Wei Mingyang adalah guru baru di sekte ini. Dan masa depan sekte ini jauh lebih penting daripada mereka. Jangan khawatir. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Ye Xiwen mendengus dingin. Dan sebuah cermin kuno yang besar perlahan muncul dari tubuhnya. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dengan panik menuju pusat cermin. Kecepatannya meningkat pesat. Kekuatan mengerikan berfluktuasi di dalamnya. Terutama darah esensi para ahli alam transenden yang sebelumnya dibunuh Ye Xiwen. Yang semuanya terserap. Boom! Sinar cahaya itu jatuh. Menyapu langit dan menghancurkan ruang hampa. Melesat ke arah keempat orang itu.